Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asti, saya dari kelas 12 PS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh nasional pejuang diplomasi, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah sosok arsitek di balik kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Rekan-rekannya memberi julukan Bung Kecil, namun perannya begitu besar bagi kemerdekaan tanah air. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya seorang jaksa bernama Muhammad Rasad dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Ketika Sultan Syahrir berusia 4 tahun, ayahnya diangkat Sultan Delhi menjadi kepala jaksa sekaligus penasihat di Kesultanan Delhi. Sultan Syahrir merupakan sosok yang aktif di organisasinya sejak kecil. Kondisi keuangan yang lebih dari cukup membuat Sultan Syahrir bisa menempuh pendidikan di sekolah elit pada saat itu. Ia juga tergolong anak yang cerdas di sekolah dan aktif di berbagai macam kegiatan yang membuatnya memiliki banyak teman dan tentunya jago berdiplomasi di organisasi. Pengalamannya dalam berorganisasi di sekolah membawanya terjun ke dalam dunia politik. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai penggagas dalam berdirinya JOW Indonesia atau Himpunan Pemuda Nasionalis pada 20 Februari 1927. Pada tahun 1931, Sultan Syahrir membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI bersama Muhammad Hatta dan secara terus-menerus aktif dalam banyak forum politik sehingga pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, hingga mengasingkan Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta segera mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir melakukan pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang, seperti yang dilakukan oleh Soekarno. Kemudian Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Desakan itu juga didukung para pemuda ketika itu. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta menolaknya dan tetap sesuai dengan rencananya, yakni 24 September 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Usai mendeklarasikan kemerdekaan, Soekarno menunjuk Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri termuda di dunia yakni berusia 36 tahun. Dia juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Sultan Syahrir juga merupakan perancang perubahan kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Sultan Syahrir mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia pada 1947, Sultan Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Hal itu ia lakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama Agus Salim. Sultan Syahrir kemudian dikenal sebagai diplomat muda yang ulung berkat pidatonya ketika ia mewakili Indonesia di sidang umum PBB. Pada 1955, hubungan Syahrir dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk. Pada tahun 1962, ia ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya, pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir berobat di Zurich, Swiss. Hingga pada tanggal 9 April 1966,
saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.